Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Hikmah dengan NIM 21420250028. Baik, di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan yang akan memaparkan dengan materi perkembangan dewasa awal dan perkembangan dewasa akhir yang diampu oleh dosen Nasihatut Diniyah Zahra SPSI MSI. Baik, sebelum memasuki materi, maka kita akan harus mengetahui apa sih itu artinya dewasa. Nah, jadi dewasa merupakan organisme yang telah matang, bukan lagi anak-anak, telah menjadi pribadi seutuhnya pada masa dewasa individu dan telah menyelesaikan pertumbuhannya, mengharuskan dirinya untuk berkecimpung dengan masyarakat bersama dengan orang lainnya. Nah, baik, pada kali ini kita akan membahas tiga masalah. Yang pertama yaitu bagaimana karakteristik masa depan, yang kedua adalah bagaimana tahap perkembangan masa dewasa, dan yang ketiga apa perkembangan tugas masa dewasa. Baik, kita akan memulai pada kali ini, yaitu adalah yang pertama, masa dewasa dimulai dari usia 18 sampai 40 tahun. Setelah selesai masa remaja, maka individu memasuki fase kedewasaan menjadi individu yang memiliki satu pertanggungjawaban penuh terhadap diri sendiri, bertanggung jawab nasib sendiri dan pembentukan diri sendiri. Nah, jadi di sini Elizabeth Harlap membagi masa dewasa itu menjadi tiga. Yang pertama yaitu adalah dewasa awal. Nah, di sini usianya berkisar 18 sampai 40 tahun. Yang kedua yaitu ada dewasa madya yang berusia 40 sampai 60 tahun, dan yang ketiga yaitu adalah dewasa akhir atau usia lanjut yang lebih dari 60 tahun. Nah, baik, kita akan membahas pada materi yang pertama yaitu mengenai masa dewasa awal. Jadi masa dewasa awal ialah masa pencairan kemantapan dengan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai kreativitas dan penyesuaian diri pada suatu hidup yang baru. Nah, jadi di sini juga kita akan membahas apa itu arti masa madya. Jadi masa dewasa madya ialah masa transisi, di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku massa dan memiliki suatu periode yang kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Jadi perhatiannya kepada agama lebih besar pada usia ini dibandingkan pada masa sebelumnya, dan terkadang minta dan perhatiannya kepada agama ini dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial. Nah, jadi kita akan masuk kepada masa dewasa akhir. Nah, jadi masa dewasa akhir atau lanjut lebih dari 60 tahun ialah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yang ditandai oleh adanya perubahan yang fisik dan psikologis yang semakin menurun. Nah, terus ada pun ciri yang berkaitan dengan penyesuaian pribadi dan sosialnya, yaitu perubahan yang menyangkut kemampuan motorik, kekuatan fisik, dan perubahan dalam fungsi psikologis, perubahan dalam sistem saraf dan penampilan. Nah, jadi tugas-tugas masa dewasa ini yang pertama yaitu dapat kita pilih atau kita berikan kesimpulan bahwasannya yang pertama yaitu memilih pasangan hidup. Nah, terus yang kedua adalah belajar untuk bersama pasangan hidup. Terus yang ketiga, memulai hidup berkeluarga, memelihara dan mendidik anak. Terus yang keempat yaitu adalah bertanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warga negara. Nah, yang kelima yaitu menemukan persahabatan dan kelompok sosial. Terus yang keenam yaitu bisa menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang. Nah, terus juga yang ketujuh di sini ada dapat menyesuaikan diri dan pasangan hidup. Terus yang terakhir yang perlu kita persiapkan nih untuk seluruh umat manusia yaitu adalah dengan dilandasi adanya kesadaran, maka kita harus
memerlukan kesiapan diri untuk menghadapi kematian. Nah, itu yang terakhir. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya setelah melewati masa anak-anak dan remaja, akhirnya individu memasuki masa dewasa, yakni masa terpanjang setelah masa anak-anak dan masa remaja. Jadi masa ini adalah masa di mana seseorang harus melepaskan ketergantungan dari orang tua dan mulai belajar mandiri karena ia sudah mempunyai peran dan tugas-tugasnya yang baru. Tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa ini jika tidak dioptimalkan dengan baik, maka akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, yaitu di mana yang akan datang. Jadi perkembangan fisik, emosional, agama, cinta, kognitif, dan sosial pada masa ini juga sangat berpengaruh bagi tiap individu. Terus sebagai seorang individu yang sudah tergolong dewasa, peran dan tanggung jawabnya tentu makin bertambah besar. Ia tidak lagi harus bergantung secara ekonomis, sosiologis, dan psikologis yang pada orang tuanya. Nah, jadi mereka di sini justru merasa tertantang untuk membukukan dirinya sebagai seorang pribadi dewasa yang mandiri. Jadi segala urusan ataupun masalah yang dialami dalam hidupnya terdapat mungkin akan ditangani sendiri tanpa bantuan orang lain. Termasuk orang tua kita ya. Nah, terus juga berbagai pengalaman baik yang berhasil maupun yang gagal dalam menghadapi suatu masalah akan dapat dijadikan pelajaran berharga guna untuk membentuk seorang pribadi yang matang, tangguh, dan bertanggung jawab pada masa depannya. Jadi ini ya kesimpulannya, bahwasanya kita sebagai seorang dewasa itu harus tetap mandiri, dan apabila ada masalah maka kita harus bisa menyelesaikannya dengan baik-baik dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari presentasi saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.